Assalamualaikum, halo everyone, halo, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini guys yang mau kulihat ini masih dengan Indonesia yang makin mendunia. Kira-kira apa nih yang mau lihat? Oke, judul video kali ini yang mau kulihat ini judulnya tuh luar biasa hebat, bukan kaleng-kaleng, produk Indonesia ini sukses mendunia. Nah, kira-kira produk Indonesia yang mana nih yang mendunia gitu ya. Oke, sebelum kita lihat nih video, buat kamu yang baru aja mampir channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberikan kesehatan, amin. Langsung ya kita lihat dulu, aku udah penasaran banget kira-kira produk Indonesia yang mana nih yang kira-kira mendunia banget sampai diborong ceritanya nih. Oke, kita play dulu. Oke, seperti biasa untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di dunia seleb. Sumber daya alam, hasil dan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan, Indonesia merupakan komoditas utama yang banyak eksportir untuk mendongkrak pasar asing. Dikutip melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, IMD International Competitiveness Index Indonesia per 2023, negara Indonesia berhasil menempati peringkat ke-34 yang bersaing di pasar global. Adapun komoditas ekspor global loh ini. mencakup produk budaya, sumber daya, dan kerajinan. Komoditas unggulan Indonesia yang pertama adalah batik. Batik ya, kalau batik sih sebuah udah nggak perlu atribut diragukan dari lagi identitas ya. bangsa Indonesia yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang. Penggunaan batik sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi saksi bisu sejarah interaksi antara masyarakat Nusantara dengan bangsa-bangsa lain. Maka tak heran jika UNESCO pada Oktober 2009 resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Sejak saat itu pula, ekspor batik mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 2 juta orang per 2021. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat adanya kenaikan sekitar 3,55 juta dolar Amerika Serikat untuk ekspor batik pada 2020. Kementerian Perdagangan Indonesia juga memberitakan nilai ekspor batik dan produk batik telah mencapai 26,7 juta dolar Amerika Serikat pada periode Januari hingga April 2023, menyentuh angka 100 juta dolar Amerika Serikat pada akhir 2023. Keberagaman motif batik dari proses pembuatannya yang menggabungkan nilai seni dengan filosofi masyarakat Indonesia menjadikan batik memiliki nilai estetika tersendiri bagi konsumen luar negeri. Penggunaan batik sebagai dress code pada sidang Dewan Keamanan PBB menjadi bukti kuat bahwa batik merupakan produk asli Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Kemudian kopi Arabica. Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan produksi rata-rata mencapai 8,9% dari produksi kopi di dunia atau senilai 685.000 ton per tahun. Jenis kopi pilihan yang sering dijadikan sebagai komoditas ekspor di pasar global salah satunya adalah kopi Arabica. Kopi Arabica dikenal memiliki kadar kafein yang lebih rendah dibandingkan kopi Robusta, yaitu sekitar 0,8% hingga 1,4% dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi. Beberapa jenis kopi Arabica Indonesia yang memiliki kualitas baik diantaranya kopi Arabica Mandailing dan Gayo asal Aceh Sumatera yang diminati banyak konsumen Amerika Selatan. Kopi Arabica Toraja asal Sumatera dengan ciri khas aroma tanah dengan rasa sedikit manis buah dan kecut menjadi kopi favorit konsumen Jepang. Kopi Arabica dari Jawa Barat, salah satunya kopi hijau asal Bandung, memiliki harga setara dengan kopi asal Ethiopia yang dikenal sebagai negara penghasil kopi terbaik di dunia dan sering diekspor ke negara Eropa juga Amerika Serikat. Kopi Arabica dari Bali, Kintamani, dengan rasa asam segar di mulut menjadi produk unggulan untuk ekspor ke Cina. Popularitas kopi Arabica Indonesia telah dikenal dunia sejak zaman kolonial Belanda sekitar abad ke-17 dan terus menjadi salah satu komoditas yang paling dicari oleh pasar global, khususnya Eropa. Udah dari zaman dulu ya. Mebel kayu jati juga jadi prioritas ekspor Indonesia. Kayu jati. Kualitas yang ditawarkan kayu jati menjadi salah satu jenis bahan baku yang diminati dalam industri mebel. Selain itu, mebel kayu jati memiliki nilai estetika yang sangat tinggi sehingga terkesan mewah dan menjadi rebutan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Corak indah yang terbentuk alami dari kayu jati tua menjadi salah satu faktor yang membuat ekspor mebel berbahan baku kayu jati sangat laris di negara Eropa, terutama
Jerman, dan Swiss. Selain terjadi, mebel rotan juga menjadi komoditas ekspor yang sangat diincar konsumen mancanegara. Rotan Manau asal Sumatera Barat digadang menjadi rotan dengan kualitas terbaik di dunia. Sumatera Barat. Sedangkan rotan Kartes asal Pulau Enggano menduduki peringkat kedua. Sebelum tahun 1986, Indonesia lebih umum melakukan ekspor bahan baku rotan dan menduduki peringkat pertama sebagai negara pengekspor rotan terbesar di dunia. Keren. Hingga saat ini, industri mebel rotan ekspor terus berkembang. Bahkan industri mebel rotan asal Cirebon telah berhasil mengirimkan 222 kontainer mebel rotan yang bernilai 14,6 juta dolar Amerika Serikat pada semester 1 tahun 2023. Negara tujuan ekspor mebel rotan antara lain adalah Korea, Australia, Amerika Serikat, Jepang, China, Yordania, Singapura, Filipina, India, Malaysia, Kanada, dan beberapa negara Asia serta Eropa lainnya. Banyak ya negaranya ya. Bahkan di negara tetangga juga. Ikan tuna menjadi salah satu jenis barang yang diekspor Indonesia ke mancanegara. Indonesia mencatat salah satu jenis ikan tuna ekspor yang diminati di pasar global adalah ikan tuna sirip kuning. 90% ikan tuna sirip kuning Indonesia diekspor ke Jepang, sisanya didistribusikan kepada beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Indonesia juga mengekspor beberapa jenis kerajinan tangan mulai dari produk kerajinan wayang, logam, ukiran kayu, dan lainnya. Potensi ekspor kerajinan tangan Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 11 hingga 14 triliun rupiah. Pasar yang menjadi tujuan utama untuk ekspor produk kerajinan tangan diantaranya Singapura, Australia, Jepang, Hong Kong, Korea, dan Amerika Serikat, negara-negara besar ya. Afrika Selatan, serta negara-negara Eropa. Produk berikutnya adalah cengkeh. Rempah-rempah asal Indonesia sudah terkenal sejak masa kolonial Belanda. Iya. Sejak berabad-abad yang lalu, cengkeh dimanfaatkan sebagai bumbu rempah dalam masakan sekaligus obat herbal. Dalam industri makanan, cengkeh sering digunakan untuk menambah aroma masakan serta menghilangkan bau pada masakan. Dalam industri kesehatan, cengkeh digunakan untuk mengurangi sakit gigi, mengobati luka lambung, menghambat pertumbuhan bakteri, menjaga kesehatan tulang dan hati, serta menurunkan kadar gula darah. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor cengkeh Indonesia telah mencapai 54,62 juta dolar Amerika Serikat dengan volume sebanyak 9,28 juta ton pada tahun 2022. Negara tujuan utama ekspor cengkeh merupakan Arab Saudi dengan nilai 14,86 juta dolar Amerika Serikat dan volume sekitar 1,71 juta ton pada tahun 2022 silam. Produk kulit Indonesia juga sangat diminati di pasar global. Beberapa daerah penghasil produk kulit Indonesia antara lain seperti Garut, Yogyakarta, Sidoarjo, Magetan, Bali, dan Palembang. Beberapa produk ekspor kulit Indonesia ke pasar luar negeri diantaranya jaket, sepatu, tas kulit, dompet, sandal, koper, dan juga wayang. Negara tujuan ekspor produk kulit Indonesia juga tersebar dari Asia hingga ke Eropa dan Amerika Serikat. Jadi udah menyebar banget Indonesia ya. juga mengekspor perhiasan perak yang berasal dari Bali. Perhiasan perak ini memiliki desain yang unik dan memiliki nilai estetika tinggi dan memiliki potensi besar bersaing di pasar global. Desa Celuk merupakan salah satu tempat penghasil berbagai jenis perhiasan perak dari Bali. Cincin, kalung, dan anting merupakan beberapa jenis produk perhiasan perak ekspor yang dihasilkan dari daerah tersebut dan biasanya dikirim ke beberapa negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Australia, Thailand, China, Jepang, Singapura, dan Taiwan. Beberapa produk makanan khas Indonesia yang menjadi komoditas ekspor berikutnya adalah tempe, Indomie, kacang Garuda, hingga kecap manis. Selain itu ada pula jenis makanan olahan seperti produk olahan udang dan kopi instan yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Beberapa negara tujuan ekspor produk makanan eksotis dan makanan khas Indonesia yaitu China, Amerika Serikat, Jepang, Nigeria, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Nah teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat ya. Wah, ternyata banyak banget produk Indonesia itu yang laris manis ya, diekspor nggak cuma di Asia tapi nyampe ke Eropa sana guys. Wow, itu keren banget. Dan yang diekspor pun mulai dari
kayak batik tadi ya, sampai ke makanan Indomie itu memang populer banget di luar. Itu bener-bener ternyata banyak banget produk Indonesia itu yang populer juga ya di negara lain, bahkan gak cuma di Asia Tenggara doang guys, tapi udah menyebar lah di dunia ini. Itu keren banget ya. Pokoknya kita sebagai warga Indonesia selalu berdoa sih yang terbaik aja untuk Indonesia. Semoga Indonesia makin maju gitu ya, rakyatnya makin sejahtera gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.